Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis penerangan. Setelah sebelumnya di video kita pernah bahas ini, tapi ini adalah lebih mendetail atau spesifik atau sudut pandang lain nih dari jenis penerangan. Oke teman-teman, jangan lupa siapkan kertas dan pulpennya. Kita mari belajar bersama. Oke. Yang pertama kita bahas tentang penerangan outdoor lighting. Jadi penerangan ini terletak di luar ruangan yang dimana biasanya lebih berfungsi sebagai dekoratif atau mengamankan sudut-sudut tertentu dari kegelapan. Jadi kayak di taman gitu ya teman-teman, atau menjaga hewan ternak juga bisa, atau sebagai lampu jalan yang lebih efektif gitu ya teman-teman. Kita bisa gunakan outdoor lighting. Next adalah perkiraan beban total. Yang pertama, untuk mengetahui perkiraan beban total itu, kita harus mengetahui faktor load atau load faktor ya teman-teman. Faktor beban ya, load itu kan beban. Gitu kan ya. Nah, yang pertama, faktor beban itu yang kita tahu itu adalah perbandingan antara beban rata-rata terhadap beban puncak yang diukur dalam satu periode tertentu. Jadi, beban puncak yang dimaksud di sini adalah beban puncak sesaat atau beban puncak rata-rata dalam interval tertentu. Pada umumnya, yang dipakai itu adalah demand maksimum 15 menit atau 30 menit. Nah, bila diterapkan pada suatu pembangkit, maka didapat menurut definisi rumus berikut ya teman-teman. Faktor beban adalah beban rata-rata dalam periode tertentu dibagi dengan beban puncak dalam periode tertentu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah beban harian. Faktor beban harian bervariasi menurut karakteristik dari daerah beban tersebut. Apakah daerah pemukiman, daerah industri, perdagangan, ataupun gabungan dari bermacam pemakaian atau pelanggan. Juga bagaimana keadaan cuaca dan juga apakah hari libur dan sebagainya. Ya teman-teman, jadi beban harian itu beban per harinya itu. Lanjut adalah faktor penilaian beban. Yang pertama itu beban atau demand. Nah, pengertian dari demand itu adalah ya besar pembebanan sesaat dan gardu pada waktu tertentu atau besar beban rata-rata untuk satu interval waktu tertentu. Nah, interval waktu di mana besarnya beban ingin ditentukan disebut demand atau demand interval atau T. Demand ini dinyatakan dalam kilowatt, kilovolt, ampere atau kVAR, kilovolt ampere ya. Next ada beban maksimum atau maksimum demand. Nah, beban ini adalah beban rata-rata terbesar yang terjadi pada suatu interval demand tertentu. Jadi, maksimum demand ditentukan untuk waktu tertentu dari satu interval waktu tertentu. Misal ya teman-teman, minus maksimum demand 1 jam, T sama dengan 24 jam. Dengan perkataan lain atau perkiraan lain, demand MX 1 jam pada T 24 jam. Berarti besarnya beban rata-rata terbesar pada untuk selang waktu 1 jam pada interval waktu T sama dengan 24 jam. Nah, lanjut ke beban puncak atau peak load. Nah, di peak load ini atau Pmax yang biasa disebut di lapangan ya teman-teman, adalah nilai terbesar dari pembebanan sesaat pada suatu interval demand tertentu. Nah, untuk itu ya, untuk dapat memperjelas pengertian mengenai demand, maksimum demand dan beban puncak. Jadi, beban puncak ini untuk pendeskripsi lebih jelas tentang perbebanan ini ya teman-teman. Lanjut, ini ada beban terpasang atau connected load. Jadi beban terpasang ini adalah sistem dari jumlah total daya dari seluruh peralatan sesuai dengan kilowatt atau kilovolt ampere yang tertulis pada papan nama atau nameplate peralatan yang akan dilayani oleh sistem tersebut. Ini bisa kita hitung menggunakan rumus Pi ini ya teman-teman. Jadi kita bisa hitung menggunakan fungsi ini dengan kita harus mengetahui dulu tuh jumlah alat yang terhubung ke sistem dan rating kilovolt dari alat I. Misalnya alat I-nya itu adalah AC gitu kan ya. Jadi kita bisa hitung tuh faktornya, beban terpasangnya si AC dengan rumus ini ya teman-teman. Oke, nah
ini adalah terakhir ya teman-teman, ini adalah tentang faktor keberagaman atau diversity factor. Jadi faktor keberagaman atau kita biasa disebut dengan FDIF ini adalah perbandingan antara jumlah beban maksimum dari masing-masing unit bebannya. Ya, ini spasinya kayak hilang gitu ya teman-teman. Tapi intinya ini adalah pembagian beban dari masing-masing unit beban yang terpasang gitu ya teman-teman. Jadi rumusnya itu ini. Jadi seluruh rumus bisa kita hitungkan dan akan didapatlah seperti ini. Untuk menghitung faktor keberagaman itu kita harus dapat determine dari maksimum 1, maksimum 2 sampai maksimum n gitu. Dibagi dengan determine di mana 1 tambah 2 tambah yang di atas itu ya ditambah n, seberapa banyak faktor keberagamannya. Dengan begitulah didapat FDIF atau faktor keberagaman atau diversity factor. Oke, demikian materi kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dan dislike dengan masukan jika teman-teman gak suka. Atau ada pertanyaan bisa di drop di kolom komentar atau juga bisa melalui email Teknik Ambo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.